Suatu hari, si ular berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah tukang kayu. Sebuah gergaji panjang menghalangi jalannya dan membuat si ular kesal. Benda jelek, mengapa kau halangi jalanku? Nyahlah. Ular mau menyingkirkan gergaji itu, tapi kesulitan. Akhirnya amarahnya meledak. Dor! Loh, kok suaranya seperti petasan ya? Awas kau ya. Kau kira kau jago, ha? Hujan ya? Kok ada yang netes di atap rumahku? Hah? Ini kok warna merah? Jadi ingat buah delima? Sama merahnya. Merah-merah delima, Pinocchio. Siapa yang baik? Hati Cinderella. Ups. Kok aku jadi nyanyi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya yang hebat-hebat yang lagi belajar dongeng, Masya Allah. Baik, di hari kedua ini kita masuk ke materi punchline. Jadi bagaimana kita menyelipkan sebuah punchline, sebuah hal yang lucu di dalam cerita kita. Nah, ini memang harus dipilih di mana kita harus selipkan. Jadi jangan sampai salah menyelipkan sehingga terjadi kegagalan. Punchline itu apa sih? Pasti teman-teman sudah belajar semua ya. Punchline itu adalah bagian lucu dari sebuah lawakan. Hal yang tertingginya yang benar-benar lucu. Kalau nggak lucu artinya apa? Lawakannya gagal. Kalau di stand up komedi ya, di stand up komedi yang sering dibawakan sama para komika. Terus bagaimana kita para pendongeng untuk menyelipkan hal yang lucu jadi nggak monoton ceritanya gitu kan. Nah, ini memang tidak ada pakemnya, jadi bebas mau diletakkan di mana saja asal kita benar-benar siap untuk menempatkannya di adegan yang mana. Dan kali ini ada Kak Yuli sama Kak Fani ya yang membawakan dua cerita. Kak Yuli dengan cerita kisah ular dan gergaji, Kak Fani tentang persahabatan kodok dan keong. Kalau saya tangkap ini, keduanya menyelipkan punchline itu lagi ada di hal yang benar-benar menegangkan sebetulnya. Ini udah dangerous banget nih, apa sih namanya, bahaya ya, bahaya banget gitu loh. Karena apa? Ketika si ularnya marah, siapa yang menghalangi jalanku? Aku bisa marah, dor. Loh, kok jadi kayak petasan gitu? Ini harus ada di belakangnya, harus ada apa lagi nih biar nyambung ya. Karena kalau saya kalau udah bawakan cerita lagi bagian tegang-tegangnya, itu saya terus naikin tegangnya gitu loh. Jadi lagi marahnya, emosinya lagi saya mainkan, saya keluarkan. Jadi kalau memang saya merasa kok kayaknya saya nggak bisa nih bikin lucu-lucuan di sini karena anak-anak lagi tegang-tegangnya, maka saya akan menyelipkan di adegan yang lain gitu. Misalnya di ular saat melihat gergaji, bentuknya aneh, binatang apa ini, bergigi-gigi, apakah kamu buaya? Tapi giginya kecil. Oh, kena kulitku, tapi tajam. Buaya? Bukan. Buaya? Bukan. Buaya? Aku marah. Nah, jadi yang buaya bukan. Itu masih bisa disebut punchline, tapi dipastikan mimik wajah dan gestur tubuh kita membawakannya juga lucu untuk mengimbangi punchline kita. Lalu ada Kak Fani dengan kisah persahabatan kodok dan keong. Ini sama nih. Ini lagi adegan yang dramatis banget nih. Darah menetes. Terus si keong ngeliat, wah, warnanya merah. Aku jadi ingat merah-merah delima. Padahal ini lagi mau dibawa, dia akan tiba-tiba klimaksnya tuh sedih karena ngelihat si kodok gitu. Jadi kalau bisa bawakannya nggak masalah. Tapi kalau kita kira-kira tidak bisa,
membuat hal itu menjadi sebuah yang lucu, maka kita cari di adegan yang lain. Misalnya ketika kodok si kodok ditawarin sama keong misalnya, "Kodok, aduh aku ribet banget sama rumahku nih. Oh, susah nih ngebersihinnya. Kodok, pindahin dulu ya." Gitu. Terus ya semacam apalah ketika di dialog di situ, ya. Selamat mencoba cari punchline-punchline lagi yang lebih menarik, insya Allah ceritanya akan lebih menarik. Makasih.